Halo Kak Nasma, Halo Kak, ini aku mulai aja lah ya. boleh boleh Kak. Tapi ini Takut nanti jamnya udah kemalaman. mau selesai 10 menit lagi, gimana nih? Sisa 10 menit lagi. Bisa 10 menit lagi, nanti tanggung pula ya untuk materinya. Iya, Jadi gimana apa nih? mau Atau langsung join ke link yang baru aja? linknya sama kan? Linknya sama kan Kak? Oh, berarti selesai habis 10 menit dulu baru join lagi ya? Iya gitu, setauku. Ya udah deh, tinggal 10 menit lagi nanti aku mulai rupanya langsung habis. Oh bisa itu Kak Mukti bisa ya rejoin kayak close Zoom yang ini baru mulai Zoom yang sama lagi kayak gini. Gitu aja. Bisa nggak? Gimana Mas Mukti? Oh, harus habis dulu ya? Oh iya harus habis dulu berarti. Mungkin karena udah pada selesai UAS juga untuk pengantar sosiometri ini. Ya udah deh nanti dimulai untuk yang baru nanti aja, biar nggak tanggung materinya. Oke oke. Jadi nanti yang Zoom yang kedua aja langsung di share di YouTube. Berarti ini nunggu habis dulu ya Kak waktu timernya. Iya, kita tunggu habis aja dulu. Oke. Nanti biar upload di YouTube-nya juga gampang. Iya iya Mas Mukti nggak edit-edit lagi. Iya, Kak Pesta nanti gabung lagi ya, karena ini waktunya udah mau habis, nanti 40 menit lagi. Jadi yang link yang sama ya, Kak Pesta. Baik, Kak.
Recording in progress. Oke, ini udah bisa saya mulai aja Kak Nasma. Silakan, Kak. Oke. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk kita semua dan untuk teman-teman juga yang belum bisa join. Teman-teman nanti bisa lihat untuk video rekamannya di YouTube Statistika UT. Silakan nanti teman-teman dilihat dari sana.
Ini untuk PPT-nya sudah tersedia ya? Oke, terima kasih Kak Nasma. Oke, baik. Untuk pertemuan kita di sesi 3 ini, itu melanjutkan untuk mata kuliah pengantar sosiometri. Untuk materi malam ini yaitu sosiogram. Apa sih itu sosiogram? Sosiogram adalah diagram yang menunjukkan hubungan sosial atau interaksi individual dengan sebuah kelompok di suatu lingkungan. Sosiogram sendiri terdiri dari beberapa jenis atau bentuk dengan pilihan sistem jala, sistem grafis, atau sistem memusat atau yang berbentuk lingkaran. Dalam pembuatan sosiogram itu dibutuhkan sosiometri. Sosiometri itu sendiri merupakan metode pengumpulan data tentang pola struktur hubungan sosial antara individu dalam suatu kelompok. Sosiogram juga merupakan alat atau media yang secara teknik menunjukkan gambaran seorang siswa yang bekerja atau berhubungan dengan siapa saja, teman dalam satu grup atau kelas. Jadi pengertian ini dipakai untuk yang kelas. Kalau tadi itu yang secara umum. Teknik sosiogram ini juga digunakan oleh seorang guru untuk mendapatkan beberapa informasi penting tentang keadaan seorang siswa dalam kegiatannya yang berhubungan dengan siswa lain di kelas atau di sekolah. Di samping itu, dengan teknik sosiogram, para guru juga dapat mengetahui dengan baik kemampuan adaptasi para siswa dalam kelompok atau kelas yang menjadi asuhannya. Sosiogram menerangkan pengelompokan secara alami para siswa dan menunjukkan hubungan personal dengan orang lain dalam satu grup. Adapun tujuan sosiogram dan sosiometri ini, yang pertama untuk menggali data pola hubungan sosial antara pribadi yang mengindikasikan kualitas tertentu. Yang kedua, untuk mendeteksi perilaku sosial yang inkongruent atau mengalami perubahan sikap, sehingga kesehatan mental individu dapat diidentifikasi, termasuk dapat pula dipakai sebagai salah satu sumber diagnosa belajar dan berbagai macam persoalan lain. Syarat pembuatan sosiogram. Yang pertama, setiap kelompok harus memahami situasi khusus yang akan dijadikan tema. Contoh, mencari individu yang paling disenangi teman sekelas. Jadi sosiogram ini sebenarnya bukan langsung sosiogram ya, tapi pemetaan yang dilakukan dari sosiometri. Setelah dilakukan sosiometri atau pengumpulan data melalui sosiometri, maka akan dibuat dalam bentuk sosiogram. Sehingga bisa dilihat dari sosiogram tersebut terkait terkait informasi yang ada di suatu kelas atau yang akan dijadikan melihat informasi. Yang kedua, pertanyaan sosiometri ini harus jelas atau artinya bisa dipahami oleh orang-orang yang akan mengisi pertanyaan sosiometri tersebut. Yang ketiga, anggota kelompok harus saling mengenal. Yang keempat, menyiapkan angket atau kumpulan pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang individu suatu kelompok. Yang kelima, hasil pilihan setiap orang tidak boleh diketahui oleh individu atau anggota kelompok lain untuk menjaga psikologis anggota kelompok.
Seperti yang sudah kemarin kita bahas bersama di pertemuan sebelumnya, bahwa hasil sosiometri atau hasil sosiogram ini itu biasanya tidak dikasih atau diberitahukan kepada orang-orang yang diminta data sosiometri. Jadi yang bisa melihat ini hanya peneliti sosiometri. Itu untuk pengertian yang nomor 5. Selanjutnya untuk diagram dasar hubungan sosial. Jadi ini adalah simbol-simbol yang biasa digunakan dalam sosiogram. Yang pertama itu orang yang dipilih. Untuk orang yang dipilih itu dia arah panahnya menunjuk kepada orang yang dipilih. Misalkan yang tanda lingkaran ini adalah A. Jadi arah panahnya menuju si A. Yang kedua adalah orang yang dipilih. Jadi ini misalnya si A, jadi arah panahnya dari si A ke si B misalnya. Yang ketiga saling memilih. Ini misalnya lingkaran pertama ini adalah si A, yang lingkaran kedua ini adalah si B. Artinya karena arah panahnya saling menunjuk ke si A, menunjuk ke si B, artinya si A memilih si B juga memilih si A. Itu artinya yang saling memilih. Yang keempat, orang yang ditolak. Jadi kalau untuk orang yang ditolak, dia simbolnya titik-titik seperti ini. Dibedakan kalau orang yang dipilih tadi, itu garis lurus tanpa terputus, sedangkan orang yang ditolak, itu garis putus-putus. Orang yang menolak juga sama juga, dia sama juga hampir simbolnya dengan orang yang memilih, tapi dia di sini garisnya adalah garis putus-putus. Dan saling menolak juga seperti itu untuk gambar simbolnya yaitu garis putus-putus. Selanjutnya untuk penggambaran diagram dari sosiogram ini, yang pertama adalah star. Jadi star itu dia adalah yang paling banyak dipilih oleh pemilih lain. Misalnya yang dalam lingkaran ini adalah si A, yang ke yang ketujuh arah panah ini adalah orang yang memilih si A. Yang kedua, pasangan atau mutual pair. Ini artinya saling memilih. Kalau neglecte itu artinya dia memilih orang lain tapi dia tidak terpilih. Yang keempat yaitu isolate. Isolate ini dia tidak memilih dan dia juga tidak terpilih. Dan rejecte itu hampir sama juga tadi seperti yang ini. Orang yang menolak. Untuk yang keenam adalah chain, itu adalah adanya keterkaitan. Misalnya seperti ini ada 3 orang, misalnya ini adalah A, B, dan C. Jadi si A memilih si B memilih C, dan C memilih si A. Oke, selanjutnya proses rekonstruksi sosiogram optimal. Ini artinya penggunaan sosiogram. Jadi penggunaan sosiogram ini ada dia dilakukan kepada kelompok kecil dan kelompok besar. Namun biasanya kalau yang saat ini yang biasanya dipakai sosiogram atau penelitian sosiometri ini dilakukan kepada kelompok kecil. Yang pertama itu kelompok kecil. Kelompok kecil ini biasanya terdiri dari 10 hingga 50 orang. Dalam konteks ini, sosiogram digunakan untuk menggambarkan preferensi sosial di antara anggota kelompok. Hubungan dalam kelompok kecil itu biasanya cenderung lebih intim dan langsung, sehingga setiap perubahan dalam keanggotaan dapat berdampak signifikan terhadap dinamika kelompok. Biasanya ini kalau untuk kelompok kecil itu di dalam satu kelas biasanya ini dipakai ya. Misalnya guru BK untuk melihat kekompakan dalam kelas tersebut. Dalam satu kelas itu kan biasanya 10 hingga 50 orang saja pesertanya. Jadi ini untuk melihat keintiman, kekompakan, siapa saja sih di sana yang terisolate, siapa sih di sana yang paling star. Itu biasanya kalau kelompok kecil itu di suatu kelas itu biasanya dipakai.
Yang kedua itu kelompok besar. Untuk suatu penelitian tes sosiometri dengan jumlah anggota lebih dari 10, cara menggambar sosiogram pada prinsipnya itu sama. Jadi artinya ini tadi penggambaran sosiogramnya itu sama, jumlahnya yang berbeda. Namun, di dalam kelompok besar ini, penyajian dalam sosiometrik harus terlebih dahulu dilakukan, mengingat karena jumlah anggota yang cukup besar. Berdasarkan kombinasi penyajian data sosiometrik dan sosiogram, seorang analis akan cepat melihat karakteristik maupun struktur hubungan dalam kelompok yang dia bintang atau star, mutual pairs, isolate, neglected, rejected, chain, dan click yang dianalisis. Ini artinya ini tadi sebaiknya penyajian data dalam sosiometrik harus dilakukan terlebih dahulu. Ini maksudnya kalau yang kelompok kecil tadi, dia 10 orang sampai 50 orang kan masih kecil. Jadi cara menggambarkannya itu bisa langsung digambarkan. Kalau yang kelompok besar, dia harus disajikan dulu di dalam matriks. Seperti pertemuan sebelumnya, dia dibuat dalam matriks terlebih dahulu, baru dilakukan ke sosiogram. Itu maksudnya yang penyajian data dalam sosiometrik harus terlebih dahulu dilakukan. Ya, selanjutnya konfigurasi dalam sosiogram. Konfigurasi ini artinya hubungan atau relasi sosial dari individu-individu dalam suatu kelompok sehingga membentuk suatu susunan tertentu. Yang pertama itu dia berbentuk segitiga atau triangle. Bentuk ini merupakan suatu persahabatan atau hubungan yang mempunyai intensitas yang cukup kuat. Ini untuk contoh gambarnya ya. Ini ada 3 orang, si A, si B, dan si C. Ini si A-nya, sorry. Oke. Si A memilih si C memilih si B, dan si B memilih si A. Untuk yang kedua berbentuk star, konfigurasi ini kurang baik, sebab kalau A atau yang berkedudukan sebagai pusat tidak ada dalam kelompok itu, akan pecah atau disintegrasi. Jadi misalnya nih, dalam satu kelas tadi yang kelompok kecil, ada 10 orang anggota. Jadi hanya satu yang dipilih. Dari A sampai E misalnya. Dari A sampai E, yang mereka pilih itu hanya si A. Jadi jika tidak ada si A di dalam satu kelas itu, maka kelas tersebut akan pecah. Itu artinya. Jadi yang berbentuk star ini kurang baik. Yang ketiga itu yang berbentuk jala atau network. Hubungan cukup menyeluruh, baik, kuat. Dan hilangnya seseorang tidak akan membuat kelompoknya bubar, karena hubungan ini mempunyai intensitas yang cukup kuat. Jadi ini misalnya A sampai E, ada si A, si B, si C, si D, si E. Jadi misalnya salah satu ini tidak ada, mereka tetap memiliki hubungan yang baik, karena masih saling berhubungan. Yang keempat itu berbentuk rantai atau chain. Ini artinya hubungan yang searah atau sepihak, tidak menyeluruh, sehingga kelompok ini keadaannya rapuh. Ya, untuk contoh sosiogram itu, yang pertama, sebuah perusahaan kecil dengan jumlah karyawan 9 orang, sudah termasuk direktur utamanya, memiliki hubungan formal seperti gambar di samping. Direktur ingin mengetahui bagaimana sesungguhnya hubungan sosial di antara para karyawan. Untuk membuat peta hubungan sosial setiap karyawan, diberikan kesempatan memilih karyawan lain dengan pertanyaan, dengan siapa Anda senang berdiskusi tentang pekerjaan. Jadi ini adalah untuk gambar hubungan formal antar karyawan. Ini kayak struktur organisasi lah ya.
mulai dari direktur perusahaan, wakil direktur, masuk ke resepsionis, masuk ke bagian marketing, direktur, dan sampai ke bawah masuk ke asisten marketing. Jadi dalam struktur organisasi ini, sebuah perusahaan ingin melihat hubungan sosial di antara para karyawan ini. Bisa kita lihat untuk sosiogramnya. Nah, jadi ini untuk gambarnya. Tadi setelah dibuat untuk struktur organisasinya, berikut ini adalah bentuk sosiogramnya. Jadi hubungannya seperti ini misalnya. Direktur produksi si Bambang itu merasa dekat dengan wakil direktur Indra. Tapi wakil direktur Indra ini tidak merasa dekat dengan si Bambang. Wakil direktur Indra itu memilih marketing AD. Tadi pertanyaannya kan di sini, dengan siapa Anda senang berdiskusi tentang pekerjaan? Oke. Nih, berarti ini kita ulang lagi ya. Direktur produksi Bambang itu merasa bisa bekerja sama dengan wakil direktur Indra. Sedangkan wakil direktur Indra itu bisa bekerja sama dan merasa dekat untuk bekerja sama itu dengan marketing AD. Untuk asisten produksi Dedi, yang memilih dia dan merasa dekat untuk melakukan diskusi tentang pekerjaan itu ada 3 orang yang memilih. Oke, ini untuk bentuk sosiogramnya ya. Bisa kita lihat siapakah di sini yang tidak ada dipilih dan siapa di sini yang starnya. Ada teman-teman yang bisa bantu jawab? Jadi di dalam gambar ini yang termasuk dia star itu adalah marketing AD. Yang memilih dia ini ada 5 orang. Resepsionis Dewi, pemasaran si Agus, Indra, asisten produksi Dedi, dan asisten marketing Lucy. Dan yang dia sebagai tidak ada yang merasa dekat untuk bekerja sama dengan dia, yaitu si asisten marketing Lucy. Jadi dari hasil hubungan informal antar karyawan, sosiogram ini, perusahaan bisa melihat siapa di sana starnya, siapa yang paling dianggap atau yang paling dibutuhkan, yang bisa diajak kerjasama, itu bisa dilihat dari hasil sosiogram. Oke, baik teman-teman, itu untuk materi kita malam ini. Kita akan lanjut untuk contoh soal. Oke, kita masuk ke dalam contoh soal. Jadi kalau sosiogram ini kan lanjutan dari sosiometri. Baik, yang pertama itu misalnya suatu kelompok terdiri dari 5 orang. Dia A, B, C, D, E. Setiap anggota diminta mengisi tes sosiometri yang intinya adalah sebuah pertanyaan. Pilihlah 2 orang teman Anda dengan siapa Anda ingin bekerja sama dalam proyek mendatang. Jadi hasilnya itu dibuat dalam sosiomatrix. Jadi kita buat dalam sosiomatrix dulu, baru dari sosiomatrix ini nanti dibuat ke bentuk sosiogram. Jadi sosiomatrix sama sosiogram itu berhubungan. Berdasarkan sosiomatrix tersebut, E mendapat pilihan terbanyak. Kalau pilihan terbanyak artinya dia adalah star. Yang C adalah neglected karena ia memilih tetapi tidak terpilih. Yang ini si C ya. Si C tidak terpilih, sedangkan si E tadi adalah starnya. A dengan B
A dengan E, B dengan E membentuk hubungan saling memilih atau mutual pair. Ketiga individu juga membentuk sebuah klaster atau klik karena satu dengan lainnya mempunyai hubungan mutual pairs. Pemetaan hubungan tersebut terlihat jelas melalui penyajian sosiogram di bawah ini. Jadi dengan sosiogram ini kan kita bisa melihat hasil dari tadi yang pertanyaannya dengan siapa Anda ingin bekerja sama dalam proyek mendatang. Jadi kita bisa melihat siapa startnya di sini dari bentuk sosiogram ini. Sosiogram ini dibuat dari ini sosiomatrix tadi. Kita mulai dari si A memilih si B juga memilih si A memilih E juga memilih A. Ini tadi kita kan sudah pelajari untuk simbol arah panahnya itu saling memilih. Kalau saling memilih kan garisnya itu tidak terputus. Kalau tidak saling memilih, dia garisnya terputus. Lanjut yang B memilih si E dan si E memilih si B. Yang D memilih B, D memilih E, dan C memilih D. Dari sini bisa kita lihat untuk startnya adalah E. Ini arah panahnya ada 4. Sedangkan si C, dia memilih 2 orang, yaitu si E sama si D, tapi dia tidak terpilih. Jadi, dia masuk ke neglected. Oke, yang nomor 2, ini ada satu soal. Ini persis seperti yang nomor 1 tadi. Ini kita jawab bersama-sama. Untuk teman-teman yang di YouTube juga nanti bisa dipelajari juga ya. Kita kerjakan bersama. Kita buat dulu untuk gambar, kita tentukan titik si A, si B, si C, si D, lalu nanti kita tarik garis sesuai dengan pilihannya. Kita buat ya. Di sini si A, oke. Seperti ini tuh kira-kira gambarnya. Yang pertama A memilih si B. Teman-teman juga bisa dicoba di bukunya masing-masing ya. Si A memilih si C. Oke. Selanjutnya B memilih si A. Si B memilih si D. Oke, selanjutnya C memilih si A. Dan C juga memilih si E.
Oke, yang selanjutnya E memilih C dan E memilih D. Oh ya, ini tadi kelewatan ya. D memilih si C. Nah, jadi ini contoh kira-kira bentuk sosiogram dari sosiomatriks yang ini ya. Jadi teman-teman bisa membuat ini bukan harus seperti ini bentuknya ya. Nggak harus E-nya di sini, A-nya nggak harus di sini, tapi dia harus sesuai pilihannya. Kalau untuk letaknya boleh di mana saja. Oke, kita lanjut. Seperti yang tadi kita jelaskan, sosiogram itu ada juga yang berbentuk lingkaran. Untuk membuat sosiogram dengan teknik ini, pertama-tama yang harus dilakukan adalah membuat lingkaran-lingkaran sejumlah frekuensi pilihan terbanyak ditambah satu. Lingkaran-lingkaran tersebut dibuat dari satu titik pusat, mulai dari lingkaran terkecil atau lingkaran yang paling dalam. Kemudian secara berturut-turut lingkaran berikutnya atau lingkaran di luarnya makin besar sampai dengan lingkaran terbesar atau lingkaran terluar. Jadi misalnya banyak pilihan yang akan dibuat yaitu ada 5. Frekuensi pilihannya tadi ada 5, misalnya A, B, C, D, E. Berarti ada 5 kan? Terbanyaknya 5 ditambah satu. Berarti lingkarannya nanti ada 6. Jadi seperti itu ya. Jadi frekuensi pilihannya nanti jika frekuensi pilihannya ada 6, untuk lingkarannya berarti ditambah satu. Berarti ada 7 lingkaran. Oke. Langkah selanjutnya adalah meletakkan nomor-nomor individu dalam lingkaran tersebut. Nomor individu yang mendapatkan pilihan terbanyak diletakkan pada lingkaran terdalam. Kalau yang pilihan terbanyak ini artinya dia adalah star. Jadi starnya itu dibuat di lingkaran yang paling terdalamnya. Individu-individu yang mendapatkan pilihan lebih sedikit itu diletakkan pada lingkaran sebelah luarnya. Jadi berturut ya. Tadi misalnya ada 5 frekuensi pilihan atau 5 pilihan terbanyaknya, berarti dia diletakkan di paling lingkaran paling dalam. Yang keempat di lingkaran terdalam keduanya, dan seperti itu selanjutnya. Dan untuk kita membedakan, misalnya untuk membedakan laki-laki dan perempuan, kita bisa kasih tanda. Misalnya untuk laki-laki kita beri tanda segitiga, dan untuk perempuan kita kasih tanda bentuk lingkaran lagi. Nah, langkah terakhir adalah menghubung-hubungkan nomor-nomor tersebut dengan anak panah sesuai dengan arah pilihannya. Jadi seperti ini contohnya ya. Jadi pilihan di sini, berarti pilihan terbanyaknya ini adalah ada 3. Satu, satu, 2. Kenapa kita bilang ini 3? Karena dari sesuai pernyataan di atas tadi, mengatakan frekuensi pilihan terbanyak untuk membuat lingkaran-lingkaran sejumlah frekuensi pilihan terbanyak ditambah satu. Jadi kan lingkarannya ada 1, 2, 3, 4. Berarti pilihan terbanyaknya ada 3. Karena yang terbanyak yang pertama ini tadi itu yang ditambah satu. Ini ada contoh lain.
yang bisa kita buat ke dalam bentuk sosiogram bentuk lingkaran. Kita lihat dulu pilihan terbanyaknya itu, ini adalah yang C, ada 4. Berarti lingkarannya kita buat itu 5. Karena tadi di dalam pernyataannya itu tadi, bentuk lingkarannya itu sesuai jumlah frekuensi pilihan terbanyak ditambah 1. Ini frekuensinya ada 4, berarti ditambah 1, lingkarannya berarti ada 5. Kita kerjakan sama-sama untuk yang contoh ini ya. Oke, baik. Karena ini tadi frekuensinya ada 4, berarti lingkarannya kita buat 5. Ini nggak apa-apa ya, nanti lingkarannya nggak lingkaran sesuai yang kita harapkan. Oke, kita buat lingkaran pertama yang paling terdalamnya. Ini yang lingkaran pertama. Lingkaran yang kedua. Oke, untuk lingkaran yang ketiga. Lingkaran yang keempat. Waduh, masih 4 ya, satu lagi. Ini anggap teman-teman aja ini udah bentuk lingkaran yang bagus ya. Oke, kita letakkan tadi berarti yang terdalam itu adalah si C. Nanti kita buat di sini si C. Si C. Yang kedua jumlahnya yang paling banyak itu adalah yang ke A, yang 3. Kita letakkan dia di sini. Ini bebas ya, yang penting dia masih lingkaran terdalam yang kedua. Untuk letaknya boleh di sini, boleh di sini. Ini si A, kita buat di sini aja ya. Oke. Terus yang kedua itu B. Di B-nya kita letakkan di sini aja. Dan yang selanjutnya itu si D dengan jumlah frekuensinya ada 1 ini, 1. D sama E, berarti dia dalam satu lingkaran yang sama. Untuk posisinya bisa kita bedakan ya. Yang D dan E. E-nya kita buat di sini saja. Nah, setelah ini dibuat, posisinya di mana, lalu kita tarik untuk setiap pilihannya. Misalnya A memilih si B, kita tarik ini ke si B. Itu caranya ya. Ganti warna. Oke. Yang pertama si A memilih si B.
Mohon maaf teman-teman untuk share screen-nya hilang ya. Oke Kak Nasma. Recording in progress. Ini aku lanjut lagi aja ya kan Kak Nasma. Oke, untuk teman-teman, mohon maaf ya. Kita kembali join kembali. Tadi kita ada kesalahan teknis karena menggunakan waktu Zoom untuk yang 40 menit. Oke, kita lanjut kembali untuk materi kita tadi ya. Untuk teman-teman mungkin yang tadi ketinggalan, bisa dilihat di YouTube, Himastak juga. Nanti akan di-share di grup. Di YouTube, Himastak juga. Nanti akan di-share di grup. Oke, baik teman-teman. Kita lanjut kembali untuk materi kita tadi. Untuk teman-teman yang belum bisa bergabung, bisa dilihat nanti di YouTube Himastat ya. Ya tadi yang pertama, si A memilih si B. Ya, tadi kita sudah gambar A memilih si B, arah panahnya ke si B. Jika nanti suara saya kurang kedengaran atau tidak kedengaran, tolong via chat ya, teman-teman. Ya, selanjutnya si A memilih si C. Ini kita buat tanda panahnya. Selanjutnya si A memilih si D. Coba kita ganti posisinya si D ini jadi di sini saja ya. Jadi posisi si D tadi di
Di sini hampir sama si E ya. Oke. Selanjutnya si A memilih si D. Oke. Untuk pemilih kedua yaitu si B. Si B memilih si A. Si B juga memilih si C. Oke. Untuk yang C, si C memilih si A. Si C juga memilih si B. Nah, yang selanjutnya si C memilih si E. Ini C, kita buat di atas aja si E. Jadi ini kan nanti jika ada soal ini bisa diubah-ubah posisinya supaya lebih rapi. Ini tadi kan kita buat di sini si E, jadi kalau di sini nanti ditarik si C jadi ke si E di sini lebih berantakan. Jadi kita coba ganti ya posisi si E. Udah. Kita buat posisi E tadi sama dia di titik lingkaran si D. Kita buat di sini saja si E. Ya, ini tadi ya si C memilih si E. Selanjutnya pemilih si D. Si D memilih si A. Tinggal kita tarik garis ini. Si D memilih si C. D memilih C. Yang selanjutnya E memilih si C. E memilih si C. Oke. Oh iya, ini kita ketinggalan si F ini dia tidak ada yang memilih. Jadi dia di bagian terluar. Gambar si F. Dia di sini posisinya. Ini si F. Jadi ini untuk gambar sosiogram bentuk lingkaran dari sosiomatriks ini. Kalau sosiomatriks ini kan di pertemuan sebelumnya. Jadi ada orang yang dia untuk melihat gambar atau melihat posisi suatu kelompok tadi untuk melihat kekompakan atau tentang hubungan, ada yang membuat sosiomatriks, ada yang sosiogram. Jadi yang kita pelajari sekarang itu adalah yang bentuk sosiogram. Jadi dari sini langsung bisa kita lihat siapa yang startnya. Jadi startnya itu dia berada di jadi startnya itu berada di sini, di lingkaran terdalam. Sedangkan yang tidak terpilih atau yang paling kecilnya itu di lingkaran terluar di sini posisinya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, baik, kita lanjut. Yang keempat, tadi sosiogram berbentuk lingkaran. Yang selanjutnya itu sosiogram berbentuk teknik lajur. Untuk membuat sosiogram teknik lajur, pertama-tama yang harus dilakukan adalah membuat lajur-lajur dengan garis-garis horizontal yang sejajar, sebanyak frekuensi pilihan terbanyak ditambah 1. Selanjutnya adalah meletakkan nomor-nomor individu pada lajur-lajur tersebut. Nomor individu yang mendapat pilihan terbanyak diletakkan pada lajur paling atas dan yang mendapat pilihan paling sedikit diletakkan pada lajur di bawahnya. Demikian seterusnya, sehingga pada lajur paling bawah terletak nomor individu yang mendapat pilihan paling sedikit.
atau yang sama sekali tidak mendapat pilihan. Kemudian, nomor-nomor tersebut dihubungkan dengan anak panah sesuai dengan arah pilihan masing-masing individu. Contoh sosiogramnya itu seperti berikut. Nih, misalnya. Ini misalnya jumlah pilihan yang terbanyak itu adalah 3. Jumlah pilihan terbanyak ada 3. Jadi yang memiliki yang jumlah 3 ini yaitu si B sama si D. Makanya dia diletakkan di sini, si B sama si D. Berarti kenapa si A dibuat di sini? Karena jumlah pilihan si A itu ada 2. Selanjutnya, kenapa si C paling bawah? Karena dia pilihannya 1. Jadi seperti itu nanti selanjutnya ya. Misalnya ada jumlah pilihannya ada 4, berarti di sini dibuat yang pilihan 4 dia siapa, diletakkan di sini. Oke, seperti itu contohnya ya. Oke, baik, kita ke contoh soalnya. Nih, untuk contoh soalnya. Ini berarti karena yang paling banyak itu adalah 4, berarti yang 4 atau si B ini, dia kita letakkan pada lajur paling atas. Sedangkan yang paling sedikit di sini adalah si C. Berarti si C ini kita letakkan dia pada lajur paling bawah. Seperti itu maksudnya. Oke. Jadi ini ada 4, berarti kita buat jumlah pilihannya itu 4. Berarti dari 4, 3, 2, 1. Jadi bentuknya seperti ini ya. Kita buat gambarnya atau tabelnya. Oke, sebentar ya. Ini kita ikuti seperti gambar di atas. Di sini jumlah pilihan. Dan di samping adalah sosiogramnya. Ini untuk yang teknik lajur. Ya, jumlah pilihannya itu yang paling banyak itu adalah 4. Berarti kita buat di sini 4. Selanjutnya ada 3, ada 2, ada 1. Langsung kita buat di sini yang 4 itu adalah si B. Yang 3 dia itu adalah pilihannya si D yang D. Oke. Yang 2 dia ada si A sama si E. A dan E. Oke, yang selanjutnya yang pilihannya ada 1 itu adalah si C. Yang memilih dia adalah hanya si
si A. Hanya si A lah yang memilih si C. Artinya dia memiliki jumlah pilihan paling sedikit. Berarti dia paling bawah. Jadi paling banyaknya itu adalah paling atas, semakin turun ke bawah. Oke, selanjutnya kita tarik garis sosiogramnya. Oke, yang pertama si A memilih si B. Ini ya. Si A memilih si B. Si A memilih si C. Selanjutnya, si B memilih si A. Ini si B langsung tarik garis ini. Berarti saling memilih. Selanjutnya, si B memilih si D. B memilih si D. Oke, selanjutnya, ini adalah si C memilih si B. C memilih si B. Selanjutnya, C memilih D. C memilih D. Ini posisinya jadi kurang rapi ya. Oke. C memilih si D. Selanjutnya, C memilih si E. Ini teman-teman nanti ini bisa dirapikan ya. Yang penting kita paham dulu cara buat sosiogram yang teknik lajur sama yang teknik yang lainnya juga. Selanjutnya sudah C ke E, berarti D ke B. Ini yang D ke B. Nah, tarik garis ini. D ke B, selanjutnya E. Yang E ke A. Ini ya. E ke A. Selanjutnya E ke B. E ke B. Selanjutnya E ke D. Nih. Oke, jadi kira-kira seperti ini untuk bentuk lajur, untuk sosiogram teknik lajur. Jadi ini bisa kita lihat untuk jumlahnya. Ini pas kan sesuai. Untuk pilihan ke si B, untuk ke si B ada berapa ini? Ada 4 kan? Ada 4. Oke, untuk yang si D tadi si D ada 3. Nih, kita lihat. D ada 3. Dari si E, dari si C, dari si B. Jadi ini ada 3. Berarti sesuai ya. Yang selanjutnya, si A dan si E. Si A tadi di sini 2. Si E tadi di sini juga 2. Kita lihat apakah betul 2. Si A ini ada yang memilih 2. Betul. Ada 2. Si E-nya kenapa 1 ya? Coba kita lihat mana yang salahnya. Yang memilih si E. Yang memilih si E. Oh iya. E tadi memilih A juga memilih si E. Ini kita yang salah. Jadi pas 2 juga. Jadi pas juga 2. Oke, yang selanjutnya C. Yang memilih C hanya 1 yaitu si A. Oke, pas ya. Oke, berarti sesuai. Jadi teman-teman nanti misalkan ada tugas pengerjaan. Biasanya ini ada di tugas 3
atau tugas 2 kayaknya biasanya ada. Jadi teman-teman udah paham yang via Zoom atau via YouTube juga. Oke. Ini untuk yang sosiogram teknik lajur. Oke, yang selanjutnya itu sosiogram yang teknik bebas. Untuk membuat sosiogram teknik bebas ini, nomor-nomor individu diletakkan secara bebas sedemikian rupa sehingga mudah dihubungkan antara individu yang memilih dengan individu yang dipilih. Jadi, dalam teknik bebas ini, yang dipentingkan adalah kepraktisan dalam menghubungkan antara pemilih dengan yang dipilih tanpa memperhitungkan urutan letak berdasarkan jumlah pilihan. Dibandingkan dengan teknik lingkaran dan teknik lajur, teknik bebas mempunyai dua keunggulan. Yang pertama, sosiogram teknik bebas adalah yang paling mudah dikerjakan. Ya, memang betul kan? Kalau teknik lingkaran tadi, kalau yang paling banyak berarti dia lingkaran yang paling terdalam. Nah, ini yang paling terdalam tadi kalau teknik lingkaran. Sedangkan untuk yang teknik lajur tadi, kalau dia jumlah pilihannya paling banyak, dia diletakkan paling atas. Nah, jadi ada syarat-syarat untuk teknik lingkaran sama teknik lajur. Sedangkan untuk yang teknik bebas ini, dia bebas diletakkan di mana saja. Oke, kita lanjut ke untuk soalnya. Jadi misalnya ini adalah hasil sosiometrics yang sudah dibuat. Ini diambil dari modul ketiga ya. Nih pilihannya. Nah, jadi di sini kan dia kan bebas. Nggak ada seperti yang tadi yang bentuk lingkaran sama yang teknik lajur, dia ditentukan letaknya di mana. Kalau ini bebas. Yang penting dia posisi siapa yang dipilih itu dibuat sesuai arah panah ini. Ini yang bisa kita lihat. Oke, ini adalah contoh yang bisa kita kerjakan untuk yang teknik yang bebas ini tadi. Oke, baik, kita gambar terlebih dahulu. Ini kita letakkan yang, coba. Berarti ini ada berapa nih? A, B, C, D, E, F. Berarti ada 6. Ini bisa sembarang kita letakkan di mana saja ya. Misalnya di sini si A, karena kan bebas. Jadi kita letakkan di mana saja. Si E atau si B-nya di sini kita letakkan. Kita tinggal tarik garisnya aja tadi nanti. Si C di sini. Si C di sini kita coba. Ini sesuai kreasi kita masing-masing. Yang penting kayak mana dia terlihat rapi. Si D di sini. Si E di sini. Oke. Dan F-nya kita buat di sini. F-nya. Oke, yang pertama itu si A ke B. A ke B, berarti kita tarik garisnya. Salah, kita buat warna merah saja. Kita buat A ke B. A ke B. Lanjutnya, A memilih D. Jadi ini yang simbol yang 3, 2, 1, itu yang dimasukkan ke dalam sosiogram ini. Kalau angka 0 itu berarti dia tidak ada terpilih. Kalau yang 3 ini berarti dia pilihan yang paling
tinggi. Ya, yang paling tinggi ini ya bukan dari 1, 2, 3 urutannya, tapi dia yang paling besar. Yang 3, 2, 1. Jadi nanti kita buat garisnya ini, baru kita buat simbolnya. Kalau A ke B itu pilihannya dia yang 3. Seperti itu ya. Kita lanjut terlebih dahulu. Si A ke C tadi tidak ada, kosong. A ke D, ini A ke D. Selanjutnya A ke E. A ke E. Ini A ke F. Langsung kita buat simbolnya, dia pilihan ketiga, pilihan kedua. A ke B tadi, dia 3. A ke D, dia 2. A ke E, dia 1. A ke F, 2. Oke, selanjutnya yang memilih si B. Si B ke A tidak ada, si B ke C ada. Ini B ke C. Selanjutnya B ke D. Ini B ke D. Selanjutnya B ke F. Ini B ke F. Oke, kita buat simbolnya itu. Yang pertama tadi B ke C itu 3. B ke C 3. Selanjutnya B ke D 2. Selanjutnya B ke F itu 1. Oke. Yang A tadi udah. Yang B juga udah. Selanjutnya kita yang C. Oke. C ke B itu 3. C ke B itu C ke B 3 juga. C ke B 3. C ke D 1. Nih ya. C ke D 1. C ke F itu, nah C ke F 2. C ke F-nya adalah 2 ya. Oke, kita buat lagi untuk simbolnya. Yang pertama tadi C ke B itu 3. Selanjutnya C ke D 1. Selanjutnya C ke F adalah 2. Oke, selanjutnya yang D. Oke, yang D ke B itu 3. Di D ke B itu ada 3. Oke, D ke B 3. D ke C 2. D ke C berarti 2. D ke E itu 1. D ke E. Oke, kita buat lagi untuk simbolnya. Yang pertama D ke B 3. D ke B 3. Selanjutnya D ke C 2. Ini D ke C 2. Selanjutnya D ke E 1. D ke E itu 1. Oke. Selanjutnya yang E.
Oke, yang E ke B itu 3. E ke B itu 3. Lanjutnya E ke C 2. E ke C. Selanjutnya E ke F. Ini ya, kita ambil dari sini saja. E ke F. Oke, sudah. Kita buat lagi simbolnya. Yang pertama E ke B 3. E ke B 3. Selanjutnya E ke C 2. E ke C ini 2. Selanjutnya E ke F 1. Ini E ke F itu 1. Oke. Yang selanjutnya itu yang F. Yang F dia F ke B itu ada 3. F ke B berarti langsung ini tarik. Selanjutnya F ke D 1. F ke D. Itu dari sini ke sini. F ke E 2. F ke E 2 berarti langsung tarik garis ini. Kita buat lagi simbolnya. Tadi F ke B 3. Ini tadi ya, F ke nih, F ke B 3. Selanjutnya F ke D. F ke D berarti dia berapa tadi? F ke D 1 ya. Oke, selanjutnya F ke E. Ini F ke E. Agak berantakan ya. Oke, udah selesai. Nah, jadi sesuai penjelasan tadi nih ya, kalau yang teknik bebas ini, sosiogram bebas ini kan memang kita gampang nih, nggak ada aturannya. Bebas kita letakkan di mana saja. Dan memang kalau untuk melihat bintangnya juga cepat. Kalau untuk bintangnya bisa kita lihat, cuman dia untuk menentukan yang mutual spares, yang neglected, dia lebih susah dibandingkan yang teknik lingkaran sama teknik lajur. Jadi kalau teknik lingkaran itu udah lebih tertata rapi, sama yang lingkaran juga kita lebih gampang untuk membuat kesimpulannya. Sedangkan yang ini kita harus masih melihat di mana ini, di mana ini. Cuman kalau bintangnya memang langsung terlihat ya, karena arah panahnya ke dia yang paling banyak. Seperti ini. Ini tadi kan si B yang paling banyak nih. Nih, ada berapa ini? Ini adalah startnya. Oke, itu tadi ya sesuai penjelasan di atas pun tadi, bahwasanya kalau yang sosiogram teknik bebas ini, ya dia mudah dikerjakan. Dia bisa posisinya di mana saja tanpa ada urutan letaknya berdasarkan jumlah pilihannya. Misalkan B tadi itu jumlah pilihannya paling banyak, kita harus letakkan dia di sini, harus letakkan di sini, itu tidak ada untuk yang teknik bebas. Dan kalau untuk kata ini juga yang kedua, struktur hubungan dalam kelompok tersebut akan tampak paling jelas pada sosiogram teknik bebas. Jadi hubungannya itu artinya yang paling startnya bisa kita lihat seperti ini. Ini kan startnya kan langsung kelihatan. Nih. Namun kelemahan dari sosiogram teknik bebas ini, frekuensi pilihan tiap individu tidak nampak dan dengan mudah karena tertutupi frekuensi pilihan tersebut. Ini frekuensinya yang artinya yang gini. Ini kan karena yang dalam bentuk sosiometrik ini kita pahami yang ini. Nah, langsung kita pahami kan frekuensinya berapa kalau lihat yang ini. Kalau yang sosiomatrix.
Tapi kalau yang kita lihat dari sosiogram ini kan akan lebih susah. Yang memilih si E ada berapa? Nah, ini aja baru kita kerjakan, pasti kita tidak tahu ini yang pilihan si E ada berapa frekuensinya. Itu artinya kelemahan dari sosiomatriks yang teknik bebas ini. Oke, teman-teman, saya rasa untuk pertemuan kita malam ini sampai sini dulu. Untuk teman-teman yang mau bertanya via Zoom atau via YouTube juga nanti ya, silahkan dibuat di kolom komentar. Jika ada yang mau ditanya atau yang kurang jelas nanti, silahkan ditinggalkan untuk pertanyaannya. Oke, sebelum kita tutup untuk Zoom kita malam ini, ada teman-teman yang bertanya via Zoom? Nah, kalau tidak ada nanti bisa via YouTube juga ya teman-teman. Berhubung kita malam ini yang bergabung hanya sedikit ya, bukan hanya sedikit sih ya. Karena mungkin eh, besok hari Senin semua pada kerja nih ya. Mungkin waktunya yang kurang sesuai untuk teman-teman yang lain. Tidak apa-apa, bisa bisa juga kok nanti ini dibaca-baca. Materinya akan kita share juga di grup Himastat. Oke Kak Nasma, udah bisa saya tutup. Untuk apanya sudah diambil Kak? Dokumentasi atau apa lagi? Masih ada yang perlu ditambahkan Kak Nasma atau Mas Mukti? Halo Kak, masih ada yang perlu ditambah? Oke, aman ya Kak? Oke, oke, terima kasih. Tim IT-nya Himasta, terima kasih banyak ya. Oke, karena waktu juga udah mau selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Kiranya untuk materi ini nanti bisa kembali dipelajari via YouTube. Dan ini materinya akan kita share di grup. Terima kasih sudah bergabung. Semoga materi yang kita pelajari malam ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, selamat malam, selamat istirahat, dan selamat melanjutkan aktivitasnya masing-masing.